Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Pagi ini kita akan mencoba membahas tentang saham-saham yang berasal dari sektor perkebunan ya. Jadi kemarin itu di YouTube-nya Syariah Saham, Kang Adi sudah membahas secara teknikal saham-saham produsen dari emas hijau. Kalau saya nyebutnya emas hijau atau juga kelapa sawit ya, seperti itu. Seperti biasa, terima kasih sudah like, subscribe dan komen di channel ini dan juga mengaktifkan notifikasinya. Semoga channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga yang sudah memfollow akun Syariah Saham dan Mang Amsi di Instagram untuk mengikuti perkembangan terbaru tentang saham syariah di Indonesia. Seperti biasa, presentasi ini bersifat informasi saja, bukan jual rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, karena belum tentu apa yang kita bahas di pagi ini cocok dengan pilihan teman-teman. Jadi disclaimer on ya. Oke, kita mulai dari sumbernya dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada berita 2 hari yang lalu bahwa harga CPO meledak lebih dari 83% di penghujung tahun. Jadi ini semacam katalis untuk kenaikan saham-saham yang memiliki usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya, atau tidak, memang sektor CPO ini sektor yang masih tertinggal, kenaikannya tidak terlalu fantastis dibanding sektor lain gitu. Tapi secara harga komoditasnya itu sudah melonjak gitu ya. Dan kemudian ini juga diramalkan atau diprediksi akan menjadi industri yang menarik di tahun 2021, dan kita mungkin dari sekarang, dan ini kebetulan adalah hari terakhir Bursa Efek Indonesia buka di tahun 2020, dan semoga memberikan profit yang berkah buat teman-teman ya di tahun ini gitu. Nah, harga CPO-nya sudah naik tinggi gitu ya, dari 1.900 ke 3.000-an lebih gitu sekarang. Jadi secara komoditasnya harganya sudah meningkat, dan secara sahamnya beberapa di antaranya juga udah ada yang mulai naik ya, dan naiknya juga udah mulai besar, mulai tinggi begitu. Nah, yang ingin dibahas di video ini adalah bagaimana pandangan secara kinerjanya secara fundamental gitu ya. Maka saya juga tadi mencari data tentang umur sawit itu yang ideal itu untuk menghasilkan di berapa tahun. Ternyata ini sumbernya dari Coaction, itu ada umur produktif ya, umur yang paling ideal untuk produksi sawit atau untuk menghasilkan kelapa sawit lebih besar atau lebih banyak itu ketika usianya 12 sampai 20 tahun gitu. Jadi di bawah itu masih belum menghasilkan kalau baru 3 tahunan. Kemudian juga kalau di atas 20 itu sudah decline atau sudah sangat rendah produktivitasnya. Nah, ini juga mendorong saya untuk mencari saham-saham yang ada di sektor perkebunan tersebut. Kemudian kita saring ya, maksud saya hanya saham syariah, dan ini adalah saham-saham yang sudah rilis laporan keuangannya. Di situ ada AALI, ANDI, ANJT, CSR, AGJSCO dan seterusnya. Itu saham-saham yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Sumbernya dari rekapan 9 bulan 2020. Nah, dari situ saya seleksi lagi berdasarkan saham-saham yang mencetak laba bersih. Jadi yang rugi saya eliminasi begitu ya teman-teman. Kemudian juga yang kenaikannya mungkin tidak terlalu wajar, karena misalnya pendapatannya katakanlah 1 miliar tapi labanya 2 miliar, itu kan aneh ya, mungkin ada penjualan aset. Nah, itu juga saya eliminasi. Awal hasil ada 4 dari berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya, betul nggak? 6, 7, 8, 9 ya, 11 emiten ini saya saring menjadi 4. Kenapa yang 4 ini? Karena membukukan penjualan, kemudian juga labanya laba bersih, bukan rugi begitu ya. Dan dilihat dari sini AALI memang yang paling besar menghasilkan atau meraup pendapatan di 2020 sampai September kemarin, susul oleh LSIP, SGRO dan CSRA. Jadi memang kenapa SMP tidak ada? SMP tidak ada karena di sini teman-teman, karena SMP itu masih mencetak rugi ya. Nah, di ini saya ambil yang mencetak untung saja. Kita bisa lihat CSRA 64 miliar untungnya, LSIP 277 miliar, AALI 582,5 miliar, dan SGRO 17 miliar.
kita bisa lihat SGRO meskipun pendapatannya melonjak pendapatannya di atas 2 triliun dan ini turun sebenarnya dari sisi pertumbuhan, tapi justru laba bersihnya minim ya, hanya 17 miliar, kalah sama CSRA yang cuma 450 miliar penjualannya. Nah, kita juga bisa melihat pertumbuhan pendapatan dari tahunannya ini yang positif adalah CSRA dan AALI. LC pun mengalami penurunan ya. Iya betul, dari 2,5 menjadi 2,2. Kemudian ini QoQ, quarter on quarter, jadi dari Q2 ke Q3 ini yang naik labanya atau yang naik penjualannya hanya CSRA. Kemudian secara year on year net profit ini CSRA juga naik ya 360%. Kalau di sini mungkin jawarannya LSIP ya. Kemudian ini quarter on quarternya yang paling fantastis tentunya SGRO, mungkin karena di kuartal kedua mereka labanya sangat minim ya, akhirnya naiknya melonjak hampir 30 kali lipat. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa satu-satunya emiten yang mengalami pertumbuhan dalam secara tahunan maupun secara kuartalan baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih hanya CSRA, begitu ya. Karena ALI juga mengalami penurunan yang tipis, kemudian penjualannya pun di bawah 10% ya untuk kenaikannya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini yang menarik gitu secara pertumbuhan itu CSRA. Kenapa? Karena mereka bisa membukukan double digit di semua periode ya, baik tahunan maupun kuartalan. Nah, saya penasaran dengan CSRA ini setelah saya meneliti lewat entrian fire recap yang biasa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan teman-teman boleh cek nanti di bit.ly/sporansa20 ya untuk mengetahui filenya seperti apa. Nah, dari situ saya ingin pelajari CSRA ini apa yang menariknya gitu. Kemudian akhirnya saya juga melihat rasio yang lain, misalnya di sini ada rasio PBV-nya memang sudah agak sedikit mahal 1,45 ya. Mungkin SGRO yang katakanlah masih relatif murah dari sisi price to book value, tapi PER-nya mahal ya, 134 kali karena tadi labanya minim. Sementara yang moderat itu PER-nya ya CSRA ya, PER-nya 19,85, PBV-nya 1,45. Jadi kalau dikalikan, kemudian LSIP ya, LSIP dan ALI tentunya seperti itu. Nah, market kapitalisasinya atau kapitalisasi pasarnya memang ALI yang paling dominan di sektor ini, kemudian LSIP, kemudian SGRO dan CSRA. Nah, ini saya penasaran dengan CSRA, saya buka public expose-nya dan juga ada berita di bulan kemarin harga CPO naik, kisarannya raup kenaikan pendapatan 20,6%. Ini mengkonfirmasi ini ya, year on year sales, benar kan, 20,57 atau dibulatkan 20,6%. Jadi istilahnya data yang saya entry itu sama dengan berita yang dipublish, jadi ya insya Allah akurat begitu ya. Kemudian juga ini adalah dari public expose-nya kita dapat data sampai semester pertama. Ternyata CSRA ini sudah lama ya, sudah beroperasi sejak 35 tahun yang lalu. Kemudian kebanyakan perkebunannya di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kemudian juga bisa pabriknya bisa mengolah 60 ton per jam yang ada di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kemudian mengalami pertumbuhan CAGR ya, Compounded Annual Growth Rate setiap tahunnya itu selama 4 atau 5 tahun terakhir ini. 4 ya, 5 tahun terakhir ini 15% per tahun pertumbuhannya. Dan kita bisa lihat di situ ada komposisinya bahwa 56% itu minyak sawit, kemudian 37% tan dan buah segar ya. Kemudian inti sawitnya 7%. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi umur tanamannya itu berada di usia yang produktif ya. Biasa antara 8 sampai 17 tahun, dan ini cenderung tadi yang ketika kita pelajari di awal itu adalah usia yang mulai produktif gitu ya. Produksinya juga berkelanjutan dan itu terus meningkat, dan itu lebih dari 50% tanaman yang ada di CSRA ini berada pada usia produktivitas yang prima. Jadi ini kita bisa lihat grafiknya. Jadi ini dalam hektar ya. Jadi 6.000 lebih hektar di sini. Kita bisa cek sekitar 7 ribuan hektar. Dan juga sekitar ini yang baru masih muda ya, relatif muda. Nah, ini yang produktifnya itu ada di sekitar 7 ribuan ya kalau nggak salah, 7 hektar. Atau di sini juga ada penjelasannya. Sudah menghasilkan 15.800 hektar, yang belum menghasilkan 2.000 hektar. Jadi lebih dari 16 ya sampai 18 itu 90% lah sudah menghasilkan. Kemudian juga
profitabilitasnya kita bisa lihat, ini pendapatannya memang cenderung karena ini mungkin terkait harga CPO dunia juga ya, belum signifikan naiknya, tapi baru tahun ini ada turnaround gitu, jadi mulai naik. Nah ini juga mulai naik, laba bersihnya juga fantastis, naiknya dari 4 miliar jadi 43 miliar gitu. Kemudian asetnya juga terus tumbuh, utang turun, ekuitasnya otomatis naik, biasanya seperti itu ya. Dan ini kita bisa lihat rasionya ada gross profit marginnya sangat fantastis ya, di atas 40%, NPM nya juga lumayan di 16%-an, return on asset 3%, return on equitas 7,7% ini. Kemudian DER ya, debt to equity juga cenderung turun, jadi utangnya terus dibayar, jadi normal ya secara solvabilitasnya, dan rasio lancarnya pun mulai naik lagi 1,14 kali sekarang. Jadi ini emiten yang aman secara likuiditas dan secara solvabilitas gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan analisis teknikalnya, kemarin Kang Adi sudah bahas di Kopiah Saham edisi kemarin ya. Ini ada linknya juga, silahkan cek di YouTube-nya Syariah Saham, sudah dibahas tentang bagaimana sih support resistennya, targetnya di mana untuk secara teknikal. Nanti Kang Adi, dan saksikan setiap mau buka pasar, Kang Adi suka bikin acara di Syariah Saham YouTube-nya ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah membaca buku ini. Mudah-mudahan menjadi awal untuk belajar saham syariah, dan silakan temukan di Gramedia dari mulai Aceh sampai Papua. Seperti biasa, Syariah Saham hadir untuk memberikan edukasi investasi saham yang amanah untuk mendapatkan berkah berlimpah. Silakan juga gabung di beberapa sosial media kita, dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, semangat pagi dan salam profit berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.